Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kali ini channel Indonesia Belajar kedatangan tamu istimewa yaitu Kuku Syafaat. Mas Kuku adalah seorang penggiat free open source software di Indonesia. Nah ini dia tamu istimewa kita, Mas Kuku silahkan untuk memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman Sobat Indonesia Belajar. Halo teman Sobat Indonesia Belajar, perkenalkan nama saya Kuku Syafaat dari komunitas OpenSUSE Indonesia. Oke, nah bagi teman-teman yang aktif di komunitas open source di Indonesia, tentunya sosok Kuku Syafaat ini sudah tidak asing lagi. Mas Kuku ini aktif di beberapa komunitas seperti OpenSUSE ID dan juga GNOME. Pada sesi podcast kali ini, kita akan coba fokuskan topik bincang-bincang kita di seputar penyelenggaraan OpenSUSE Virtual Conference 2021. Oh ya Mas Kuku, untuk memulai sesi bincang-bincang kita kali ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu OpenSUSE Conference. Oke, baik. OpenSUSE Conference itu sebenarnya acara tahunan ya, acara tahunannya OpenSUSE, di mana biasanya sih pengembangnya OpenSUSE dan juga penggunanya itu bertemu. Okay. Itu sampai tahun ini berarti sudah tahun ke-9 kalau nggak salah. Jadi mulai dari tahun 2013 sampai 2021. Dan itu kebanyakan berlangsung di Eropa. Jadi di kota-kota di Eropa. Terakhir sebelum pandemi itu 2019 ada di Jerman, di Nuremberg. Okay. Sebelumnya ada di Republik Ceko dan beberapa negara lainnya. Seperti itu. Oke. Wah ini menarik banget ya. Jadi tim developer OpenSUSE bertemu dengan penggunanya OpenSUSE ini ya, OpenSUSE users ya. Ya, jadi kopdar antara pengguna dan pengembang dan juga semua yang minat dengan open source. Kurang lebih seperti itu. Wah ini menarik banget nih. Oh ya Mas Kuku mungkin bisa juga dijelaskan nih kan ada OpenSUSE Conference, ada juga OpenSUSE Summit ya. Nah mungkin bisa juga dijelaskan nih perbedaan antara OpenSUSE Conference dengan OpenSUSE Summit. Dan apakah bisa sedikit juga diinformasikan nih terkait dengan rencana pelaksanaan OpenSUSE Asia Summit di tahun 2021 ini? Oke, berarti kita bagi jadi 3 ya. Ada OpenSUSE Conference, ada OpenSUSE Asia Summit, sama yang terakhir ada OpenSUSE Summit. Yang pertama mungkin tadi sudah saya jelaskan di awal, OpenSUSE Conference itu acara tahunan, kebanyakan berlangsung di Eropa. Nah, kalau yang OpenSUSE Conference itu terselenggaranya lebih condong ke Eropa ya, karena kantornya SUSE ada di Jerman. Nah, komunitas di Asia itu juga mau bikin tapi lingkupnya Asia. Namanya OpenSUSE Asia Summit. Itu pertama kali berlangsung tahun 2014 di Beijing, China. Terakhir sebelum pandemi itu 2019. Tahun 2020 kemarin kita sempat vakum setahun karena ya terhadap pandemi ya. Jadi mungkin mulai tahun ini mulai akan start lagi. Terus yang terakhir tadi ada OpenSUSE Summit. Nah, OpenSUSE Summit ini nggak mesti setiap tahun ada. Biasanya sih dia bergandengan dengan event open source yang besar. Mungkin beberapa event di Amerika seperti SUSE Conference yang di Amerika juga, yang beberapa di Eropa itu biasanya hari terakhirnya ada acara OpenSUSE Summit. Jadi itu acaranya mungkin nggak sebesar OpenSUSE Conference ataupun Asia Summit, jadi lebih kecil lingkupnya dan biasanya berlangsung 1 hari. Dan juga beberapa teman di OpenSUSE Jepang itu juga bikin, tapi namanya OpenSUSE Mini Summit. Jadi seperti OpenSUSE Summit, tapi lingkupnya lebih kecil lagi, namanya OpenSUSE Mini Summit. Teman-teman di Jepang sudah bikin dari 2016, kemudian 2018 sama 2019. Jadi mereka bikin 3 kali. Dan itu juga biasanya mereka sekalian release party. Oh iya, mungkin sebagai informasi juga, OpenSUSE Conference itu biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu berlangsung bersamaan dengan rilisnya OpenSUSE Lib di conference yang berlangsung. Nah itu biasanya ada manajer rilisnya, dia sekalian enter bahwa menandakan OpenSUSE Lib rilis. Itu yang berlangsung di beberapa OpenSUSE Conference sebelumnya. Tapi mungkin untuk tahun ini kita rilis dulu baru conference yang berlangsung berikutnya. Seperti itu. Atau mungkin bisa juga diinformasikan nih Mas, terkait dengan penyelenggaraan OpenSUSE Asia Summit di tahun yang sekarang nih, 2021. Ya, ini menarik. Jadi, seperti kita ketahui ya, ini kita mulai dari 2020 terhantam pandemi. Jadi sebenarnya tahun 2020 itu harusnya tahun ke-7 OpenSUSE Asia Summit. Cuman karena terhadap pandemi dan waktu itu mungkin
beberapa teman di komunitas juga mungkin masih belum siap. Nah itu kita postpone sampai tahun ini. Tahun ini rencananya akan diadakan secara virtual, mungkin sekitar bulan Agustus. Call for paper atau CFP akan dibuka mungkin dalam waktu dekat. Yang sudah dibuka mungkin adalah logo competition. Jadi OpenSUSE Asia Summit ini punya tradisi setiap tahunnya. Mereka mengadakan kontes logo atau logo competition, di mana nanti pemenang logonya itu akan dijadikan official logo atau logo resmi dari OpenSUSE Asia Summit. Wah, ini menarik banget nih. Mungkin ini juga ada tradisinya ya. Jadi sejak tahun 2015 sampai yang terakhir 2019 itu pemenang kontes logonya atau logo competitionnya itu adalah orang Indonesia. Wow. Jadi Indonesia ini merajai di kontes logo di OpenSUSE Asia Summit. Yang mudah-mudahan tahun ini yang menang juga orang Indonesia lagi gitu. Karena desainnya ya sudah diakui ya di beberapa kompetisi sebelumnya itu oleh teman-teman di komunitas di luar, bahwa desainnya orang yang Indonesia ini yang mengikuti kompetisi ini ya bagus-bagus, unik-unik dan out of the box gitu. Jadi mereka suka dengan desain orang Indonesia. Wow, mantap. Ini suatu prestasi tersendiri nih Mas ya. Ya, prestasi dan juga rekor mungkin ya. Belum terkalahkan sampai saat ini. Belum terkalahkan ya. Iya. Oke, wah ini menarik banget nih. Nah, kalau kita kilas balik ya di tahun 2019, Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah untuk OpenSUSE Asia Summit. Nah, mungkin Mas Kuku bisa sekalian bercerita nih seputar penyelenggaraan OpenSUSE Asia Summit 2019 yang lampau, Mas. Oh iya. Jadi tahun 2019 itu OpenSUSE Asia Summit diadakan di Bali. Kampusnya di Universitas Udayana. Oh iya, mungkin tadi terlewat ya. Jadi OpenSUSE Asia Summit ini lokasinya pasti di kampus. Oh, oke. Jadi di negara-negara lain juga diadakan di kampus. Dan di Indonesia juga yang tahun 2019 itu di Universitas Udayana. Nah itu sebenarnya adalah kali kedua. Jadi Indonesia ini sudah 2 kali menjadi tuan rumah OpenSUSE Asia Summit. Yang pertama itu 2016 di Jogja, itu di UIN Sunan Kalijaga, dan yang kedua di Bali. Dan itu pelaksanaannya ya bagi kami mungkin cukup menantang, karena beberapa tidak berdomisili di mana konferensi itu berlangsung. Jadi yang 2019 itu konferensinya di Bali, di UNUD Udayana. Tapi kita bekerja remote, jadi kebanyakan timnya ada di yang Jakarta, ada yang di Jogja, ada yang di Surabaya, dan mungkin hanya ada 1-2 orang yang ada di Bali. Jadi semuanya dikerjakan secara full remote. Baru ketika mungkin hamin seminggu sebelum acara itu baru kita rame-rame bermigrasi ke Bali dalam rangka mempersiapkan konferensi itu. Jadi sebenarnya sisi menariknya atau yang tidak bisa dilupakan adalah itu. Konferensi ini persiapannya mungkin 80-90% itu hampir dikerjakan secara remote. Termasuk kita pesan merchandise, kita cetak apapun itu semuanya dikerjakan secara remote dengan tim dari berbagai kota. Itu yang tidak bisa dilupakan dari Asia Summit 2019. Itu persiapannya berapa lama itu, Mas, untuk Asia Summit 2019? Kalau kita ngitung dari jadi gini ya, OpenSUSE Asia Summit itu kita sistemnya bid. Jadi misalnya ketika tahun 2019 itu terpilih, nah maka kita melakukan bid di tahun sebelumnya, yaitu 2018. Jadi pada tahun 2018 itu OpenSUSE Asia Summit-nya ada di Taiwan ya, di Taipei, kampusnya MPUST. Dan di situ kita melakukan bid. Jadi siapa yang akan mendaftar untuk menjadi tuan rumah di konferensi berikutnya. Itu tradisinya seperti itu. Nah, waktu itu tahun 2018 tuh kandidatnya ada 2, India sama Indonesia. Tapi setelah berlangsung vote, setelah vote itu ternyata yang menang adalah dari Indonesia. Jadi kalau dihitung dari persiapannya itu sebenarnya sudah dari 1 tahun sebelumnya tuh. Jadi mulai dari untuk mempersiapkan bidnya itu kan kita juga bikin proposalnya itu sebenarnya sudah dari 1 tahun lebih dari sebelum konferensi itu berlangsung. Sampai setelah konferensi itu selesai pun sebenarnya kami juga masih ada beberapa PR yang harus dikerjakan. Jadi mungkin
kita mengerjakan conference itu lebih satu tahun lebih durasinya. Oke. Itu effort yang luar biasa banget ya sebenarnya. Ya. Nah itu, saya sebenarnya agak menyesal nih Mas, karena di tahun 2019 tuh saya sudah sering lihat poster yang berseliweran terkait pelaksanaan Open Success Summit 2019. Nah hanya saja waktu itu saya berhalangan tuh untuk ikutan. Saya benar-benar nyesal banget tuh. Sekali. Sayang banget itu. Nanti next time kalau ada di Indonesia lagi saya harus ikutan nih. Ya, mudah-mudahan nanti Indonesia kebagian lagi. Oke, sip. Oke, nah ini mumpung kita sedang berbicara terkait Linux nih Mas. Kalau berdasarkan pengalaman Mas Kuku, seberapa jauh sih pemanfaatan Linux dalam dunia industri, khususnya di Indonesia nih Mas? Oke, pemanfaatan dalam dunia industri. Nah ini menarik ya. Sebenarnya tanpa disadari sih, kita sudah menggunakan Linux, tapi di belakang layar ya. Dalam artian mungkin di server gitu. Tapi untuk desktop mungkin nggak kelihatan. Jadi untuk pemanfaatan di industri itu, menurut saya sih sudah sangat besar ya. Apalagi sekarang kan sudah eranya cloud, kontainer. Nah, sebagai yang bergerak dalam industri IT pun, saya menyadari bahwa itu tulang punggungnya itu adalah Linux dan open source pada umumnya. Jadi untuk penggunaan ya, sejauh yang saya tahu di Indonesia ini sudah cukup besar, tapi tidak terlihat alias di belakang layar gitu. Ya, betul. Ya terutama sekali seperti ini ya, di sistem operasi berbasis Windows saja akhir-akhir ini kan sedang gencar untuk ini ya, mengimplementasikan WSL ya, Windows Sub Linux betul. itu ya. Betul. Ya. Oke, nah berbicara spesifik nih terkait OpenSUSE, kalau menurut Mas Kuku apa sih yang menjadi daya tarik tersendiri dari OpenSUSE bila dibandingkan dengan distro Linux lainnya? Nah, ini juga sebenarnya menarik ya. Jadi mungkin satu fitur yang tidak ada di distro Linux lain mungkin Zypper. Oke. Sorry, bukan Zypper, Yas. Yet another setup tools kalau nggak salah. Jadi Yas itu semacam kontrol panel. Jadi satu untuk semua. Jadi kita bisa ngontrol apapun dari Yas itu. Dan yang menarik tuh Yas itu tidak hanya tersedia di versi yang desktop, tapi untuk versi OpenSUSE yang server, itu juga Yas menyediakan bisa diakses melalui konsol atau terminal. Dan itu tuh kalau kita perhatikan itu tampilannya hampir sama persis dengan yang ada di desktop. Nah itu mungkin salah satu keunggulan OpenSUSE dibandingkan lainnya. Ada tools namanya Yas. Nah dulu karena ada distro Linux namanya Blancon ya. Nah, dulu tuh pernah ada wacana Yas itu mau dibawa ke Blancon, tapi itu hanya tinggal wacana karena mungkin tingkat kesulitannya sulit. Nah, selain Yas, mungkin yang menarik adalah OpenSUSE ini menawarkan beberapa jenis distro ya. Ada yang namanya OpenSUSE Lib, nah itu rilis reguler, di mana rilis ini sebenarnya itu memakai kode yang sama dengan SLE atau SUSE Linux Enterprise. Jadi secara nggak langsung itu kita memakai sistem yang sama dengan yang versi Enterprise gitu. Itu sejauh yang saya coba sih memang cukup stabil dan ada bercandaan di beberapa komunitas bahwa kalau sudah pakai lib itu kalau upgrade tuh nggak pernah error, jadi sampai bosen gitu. Itu ada bercandaan di komunitas. Kemudian ada juga OpenSUSE Tumbleweed. Ini rilis bergulir. Contoh distro lain mungkin Arch Linux. Nah itu OpenSUSE juga nawarkan rilis bergulir yang dia akan rolling setiap ada snapshot terbaru. Lalu OpenSUSE juga punya namanya OpenSUSE Cubic. Jadi ini OS untuk Kubernetes. Jadi dia memang dikhususkan untuk Kubernetes. Dan juga dia punya ada lagi OpenSUSE MicroOS. Nah ini seperti Cubic tapi lebih minimalis dan kalau nggak salah dikhususkan untuk kontainer. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan distro yang lain tuh, OpenSUSE ini menawarkan banyak pilihan. Mau rilis yang reguler ada setahun sekali. Mau yang bergulir rolling release ada. Mau OS untuk kontainer ada. Kemudian pilihan desktop juga hampir semuanya didukung. Yang Big Three mungkin Genome KDE XFCE itu oleh OpenSUSE didukung dalam distribusinya. Saya kira itu beberapa
kelebihan OpenSUSE dibanding distro yang lainnya. Betul. Ya ini kebetulan di tahun 2021 ini juga saya mulai untuk menggunakan OpenSUSE untuk OS production, dan itu awalnya saya menggunakan lib ya, dan saya benar-benar merasakan bahwa ya lib itu sangat-sangat stabil sekali. Tapi ya ini karena saya background-nya selalu menggunakan yang rolling release, akhirnya ya sekarang beralih nih ke Tumbleweed. Dan saya juga merasakan bahwa Tumbleweed ini walaupun rolling release, saya merasakan bahwa ini termasuk rolling release yang sangat stable kalau menurut saya. Dan sejauh ini saya cukup happy dengan OpenSUSE Tumbleweed ini. Jadi memang kalau misalnya ada pengguna baru, memang biasanya kita sarankan pakai OpenSUSE lib karena yang lebih stable. Sebenarnya OpenSUSE Tumbleweed itu juga bisa dibilang stable juga karena OpenSUSE itu punya tools namanya OpenQA. Jadi dia semacam alat untuk mengotomasi testing. Jadi OpenSUSE itu distronya itu nggak di testing manual, tapi di testing secara otomasi. Nah, itu pakai tools namanya OpenQA, dan itu dipakai di OpenSUSE lib dan Tumbleweed. Nah, jadi itu juga salah satu kelebihan. Dan OpenQA itu juga dipakai di beberapa distro lain ya. Kalau nggak salah, Endless Fedora tuh pakai OpenQA juga. Oke. Jadi toolsnya memang open source, bisa dipakai distro lain untuk menguji distro itu secara otomatis. Oke. Wow, ini menarik banget nih ya, sangat menarik sekali. Oke, kembali ke topik bahasan seputar OpenSUSE Conference nih Mas. Kalau boleh tahu, OpenSUSE Conference ini menargetkan peserta dari kalangan mana saja dan bagaimana sih mekanisme pendaftarannya Mas? Kalau targetnya sih kayaknya luas ya. Jadi mulai dari pengguna OpenSUSE, kemudian pengembangnya, kemudian semua yang tertarik di bidang free software ataupun open source software, silakan hadir di situ secara online. Jadi targetnya siapapun yang tertarik silakan daftar gitu. Jadi luas sekali. Kemudian tadi apa pertanyaan selanjutnya? Mekanisme pendaftarannya? Oh ya, mekanisme pendaftaran. Cukup akses events.opensuse.org. Di situ nanti ada ada halamannya OpenSUSE Virtual Conference 2021. Nanti di situ silakan mendaftar ke itu OpenSUSE Events itu. Kemudian nanti di halaman yang Virtual Conference 2021 silakan register. Dan nanti ketika mendekati hari H, nanti akan dapat email untuk masuk ke platformnya tempat conference-nya berlangsung. Jadi nanti OpenSUSE Virtual Conference ini pakai platform kalau nggak salah namanya Venueless gitu. Dan nanti setiap yang mendaftar akan dapat email untuk bisa akses Venueless. Kira-kira seperti itu mekanisme pendaftarannya. Nah, ini mungkin juga ada yang bertanya nih Mas, ini apakah eventnya berbayar atau free nih Mas? Nah, eventnya acara open source tuh kalau di luar negeri itu sebagian besar atau hampir semua ya itu free. Nah, termasuk acara virtual ini free. Oke. Wow, jadi siapapun bisa mendaftar, hanya modal kuota internet gitu. Internet stabil sudah bisa mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Oke. Wah, ini menarik banget nih. Jadi teman-teman nanti pastikan untuk mengikuti OpenSUSE Virtual Conference ini, nanti link untuk menuju halaman pendaftaran juga akan kami sertakan pada deskripsi video. Nah, mungkin tantangan terbesarnya adalah menyesuaikan dengan zona waktu ya Mas ya. Karena ini kan menyesuaikan dengan zona waktu Eropa nih berarti ya. OpenSUSE Virtual Conference ini kemungkinan jamnya UTC ya, UTC. Oke. UTC, dan dia mulai dari jam 8 UTC. Oke. Tinggal ditambahkan 7 jam kalau yang kita ada di Indonesia Barat. Jadi ini juga tantangan di acara konferensi Eropa. Tapi OpenSUSE Virtual Conference itu dia ini range jadwalnya sangat panjang. Oke. Jadi mungkin kita yang di Asia bisa mengikuti sesi-sesi awalnya ya. Mungkin biasanya di sini mulainya sore sampai malam gitu. Ya, itu kita bisa mengikuti. Nanti mungkin kalaupun kita ketinggalan beberapa sesi yang tidak bisa kita ikuti, mungkin nanti ada rekamannya juga di YouTube-nya OpenSUSE. Jadi kita tetap bisa bisa lihat talks-nya gitu. Seperti apa gitu. Oke. Ya, ini menarik banget nih. Oke, nah
Di tahun 2020 dan 2021 ini kan bisa dibilang unik ya, karena kita sedang berada dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, mungkin Mas Kuku bisa berikan sedikit gambaran nih, seputar teknis penyelenggaraan OpenSUSE Conference 2021 ini, dan apakah ada tema spesifik nih Mas yang diusung untuk penyelenggaraan kali ini? Untuk tema yang spesifik kayaknya nggak ada yang spesifik ya temanya. Mungkin yang unik ya kita berpindah dari yang biasanya kita kopdar gitu ketemu tatap muka, sekarang ketemu virtual itu. Jadi tantangannya adalah bagaimana menyediakan sistem yang mungkin bisa menampung sebegitu banyak orang. Dari sisi infrastrukturnya mungkin seperti itu ya. Saya kira nggak ada yang lain sih. Mungkin itu yang penting dan yang utama ya. Betul. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya nih Mas. Seperti layaknya Tech Conference pada umumnya, tentunya OpenSUSE Conference ini juga akan menghadirkan banyak speaker atau pembicara. Nah, kalau boleh tahu speaker ini biasanya dari mana saja dan apa sih keuntungan menjadi speaker di OpenSUSE Conference ini, Mas? Nah, mungkin yang menarik keuntungan ya. Nah, kalau dulu acaranya masih ketemu muka, keuntungannya ya pasti kita dapat merchandise. Oh ya. Dapat kaos, dapat stiker, dapat perintilan macam-macam. Kalau beruntung bisa dapat boneka Gecko dari OpenSUSE itu kalau beruntung itu keuntungannya menjadi pembicara. Tapi sekarang karena formatnya berubah, mungkin keuntungannya adalah tetap kita bisa berkenalan dengan orang-orang yang baru kita temui, yang mungkin sebelumnya kita nggak cuman chatting atau gimana, mungkin di acara virtual conference itu kita tetap bisa nanti mungkin ada sesi yang kita bisa ngobrol seperti ini virtual gitu. Itu mungkin salah satu keuntungannya. Oke. Ya, ini lalu ada pertanyaan lagi? Speakernya ini biasanya terbuka untuk siapa saja, Mas? Kebanyakan sih kalau virtual conference yang OpenSUSE ini kebanyakan memang pengembang OpenSUSE. Oke. Sebagian besar tuh pengembangnya OpenSUSE itu adalah karyawannya SUSE yang dibayar untuk mengembangkan OpenSUSE. Kemudian ya biasanya ada beberapa dari komunitas yang memang tertarik untuk berbicara tentang OpenSUSE atau tentang free dan open source software gitu. Dan yang nggak kalah penting adalah biasanya sponsor. Nah, biasanya sponsor tuh dapat slot untuk berbicara di acara conference. Untuk yang OpenSUSE Virtual Conference ini, keynote-nya ada yang satu tuh dari sponsor ya, sales.com. Jadi sales.com itu sebuah layanan baru yang kita bisa menyewa layanan desktop di cloud, itu sales.com. Dan itu sedang naik daun di sekarang ini kalau saya lihat ya. Nah, kalau nggak salah lagi kencang itu. Dan yang kedua ini juga nggak kalah menarik adalah Rancher. Mungkin beberapa bulan kebelakang mungkin itu juga lagi naik daun karena Rancher dan SUSE itu bergabung. Jadi Rancher dibeli SUSE. Nah, ini ada keynote dari namanya Seng Liang. Dia itu co-foundernya Rancher Labs yang sekarang diangkat jadi President of Engineering and Innovation untuk SUSE. Jadi dia akan memberikan keynote di dalam OpenSUSE Virtual Conference. Oke. Dan nanti yang untuk OpenSUSE Asia Summit, karena jadwalnya belum ada dan belum ada CFP, mungkin nanti keynote-nya juga akan surprise, akan diberitahukan menjelang acaranya. Jelas mungkin nanti tidak kalah menarik karena ini adalah ajang kembalinya OpenSUSE Asia Summit. Oke. Wow. Kira-kira begitu. Oh, ini menarik banget nih. Oh ya nih, karena kita kayaknya keasikan ngobrol seputar conference-nya, tapi seingat saya kita belum mention nih Mas, conference ini bakal dilangsungkan kapan nih Mas? Yang virtual conference-nya OpenSUSE. Oh iya. Untuk yang OpenSUSE Virtual Conference tuh di bulan Juni ini. Tanggal 18 dan 19. 18-19 ya, oke. 18 dan 19. Itu kalau nggak salah di akhir pekan. Jadi tidak akan mengganggu jam kerja dan jam tidur. Untuk yang Asia Summit ini sementara dischedule-kan di 6-8 Agustus 2021. Oke. Nah ini jamnya mungkin nggak
nggak seperti yang virtual conference jamnya UTC. Ya ini mungkin bisa deket-deket nih jamnya. Kalau kita lebih friendly dengan time zone kita ya. Iya. Enaknya acara Asia adalah time zone-nya lebih friendly. Jadi mungkin nggak akan jauh-jauh dari yang UTC 789. Mungkin bisa di UTC sekitar itu ya. Itu informasi tanggalnya. Jadi yang virtual conference tadi 18-19 Juni, yang Asia Summit 6-8 Agustus. Oke. Dan nggak usah khawatir teman-teman, nanti detailnya juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Oh ya Mas Kuku, Mas Kuku ini kan bisa dibilang aktif ya di komunitas OpenSUSE Indonesia. Mungkin bisa sekalian nih Mas, diperkenalkan ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar, apa itu komunitas OpenSUSE Indonesia? Oke, komunitas OpenSUSE Indonesia ini sebenarnya adalah, ya namanya komunitas ya, jadi sekumpulan orang yang menggunakan OpenSUSE, mengembangkan OpenSUSE, kemudian tertarik dengan OpenSUSE. Sebenarnya sih nggak cuma OpenSUSE aja ya, jadi di situ kita juga bisa belajar hal lain. Misalnya mau belajar gambar, Inkscape, biasanya di situ kita akan menemukan teman yang mempunyai mungkin visi yang sama seperti itu ya, misalnya, atau ketertarikan yang sama, misalnya tadi mau belajar gambar pakai Inkscape, nanti ketemu orang yang pakai Inkscape. Mau belajar Docker, nanti ketemu orang yang ahli Docker. Mau belajar tentang kontainer, DevOps. Nah, itu yang sejauh ini sih yang ada di komunitas OpenSUSE Indonesia. Jadi memang isinya itu orang-orangnya memang berdedikasi terhadap IT gitu. Betul. Dan itu juga saya rasakan sendiri nih. Sewaktu saya bergabung di komunitas di Telegram ya, Telegram grupnya OpenSUSE itu menurut saya ini salah satu komunitas Linux yang bisa dibilang sangat vibrant sekali ya. Itu menarik banget. Ya, terima kasih. Sejak ada platform Telegram ya, kita memang mulai aktif di Telegram. Tapi kita juga ada Twitter, akun Twitter, Facebook group, meskipun nggak seberapa ramai. Kemudian juga ada akun YouTube, meskipun videonya nggak banyak. Tapi di akun YouTube tuh ada beberapa video dari beberapa acara kita juga gitu. Tapi memang yang paling aktif sementara platformnya ada di Telegram. Oke, nah nanti buat teman-teman yang tertarik untuk bergabung dengan grup Telegram OpenSUSE Indonesia, link juga akan kami sertakan pada deskripsi video. Oke. Oh ya nih Mas, menyambung soal komunitas, mungkin bisa dijelaskan juga nih ke teman-teman di sini, apa sih benefit atau keuntungan dari bergabung dalam kegiatan di komunitas? Baik itu bagi teman-teman yang masih berstatus mahasiswa, ataupun teman-teman yang sudah terjun di dunia profesional. Nah, sebenarnya manfaatnya berkomunitas tuh menurut saya itu sangat banyak. Mungkin untuk teman-teman yang mahasiswa, yang masih sekolah, yang belum berkomunitas, segeralah berkomunitas. Nah, di komunitas tuh kita akan biasanya ketemu orang-orang yang baru, orang-orang baru yang kita belum pernah kenal sebelumnya kita kenal, dan juga kita bisa menemukan ilmu-ilmu baru. Ya, di komunitas biasanya itu ada yang tahu duluan suatu hal, ada yang tahu belakangan. Nah, di situ kita bisa juga sharing-sharing sebuah ilmu atau apapun itu. Dan yang nggak kalah penting adalah biasanya tuh ini juga beberapa terjadi di teman-teman komunitas ya. Karena kita sudah saling kenal di komunitas, kemudian sudah tahu track record-nya mungkin ya. Nah, itu biasanya nggak jarang tuh bisa mendapatkan ataupun proyek dari komunitas itu. Jadi misalnya kita pengen cari ini, ada yang bisa Docker nggak? Saya. Nanti biasanya mungkin ditawari mengerjakan sebuah proyek atau apa. Jadi sebenarnya sisi baiknya komunitas adalah itu. Selain berjejaring, bukan tidak mungkin kita bisa mendapatkan sebuah pekerjaan ataupun proyek yang itu bisa menambah pengalaman kita dari sebuah komunitas. Itu yang beberapa teman sempat rasakan dari berkomunitas, terutama komunitas Linux ya, karena orangnya juga beberapa orangnya seputarannya itu aja gitu, jadi betul. Mau nggak mau pasti kerjaan apapun, ketemunya dia lagi. Itu salah satu hal unik itu sebenarnya kalau di komunitas Linux. Oke. Wah, menarik sekali nih bincang-bincang kita kali ini, Mas. Untuk Mas Kukuh, mungkin kalau ada closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kami persilahkan, Mas. Oke, closing statement mungkin tetaplah pakai free dan open source software, karena di situ kita bisa belajar tentang teknologi gitu.
Wah, terima kasih banyak nih untuk Mas Kukuh yang sudah berkenan hadir dalam sesi bincang-bincang kita. Sehat, sukses, dan bahagia selalu tentunya untuk Mas Kukuh. Semoga apa yang Terima kita kasih. perbincangkan di sini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan juga bagi perkembangan dunia IT di Indonesia. Nanti informasi tambahan terkait materi bincang-bincang kita kali ini juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Akhir kata, saya mau tutup sesi bincang-bincang kita kali ini. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.